Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat melanjutkan pembelajaran tematik kita. Ini di tema 4, subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah. Tapi sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini, marilah kita awali dengan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna 'ilma wa alhiqna bis-shalihin. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada anak-anakku, pada siswa-siswi rahimakumullah. Semoga pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Mari kita lanjutkan ya. Subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah. Hidup bersih dan sehat tidak hanya di rumah. Kita juga harus hidup bersih dan sehat di sekolah. Kebersihan sekolah menjadi tanggung jawab semua warga sekolah. Dayu dan teman-teman menyadari hal itu. Nah, ini ya gambarnya Dayu dan teman-temannya membersihkan sekolah ya. Nah, di sini mereka semua ini Dayu dan teman-temannya sedang membersihkan kelasnya ya. Sedang membersihkan kelasnya. Nah, apakah kalian itu setuju dengan kegiatan mereka? Ya tentunya setuju ya. Kegiatan Dayu dan teman-temannya yang membersihkan kelas ya. Pernahkah kalian melakukan kegiatan seperti mereka ini ya? Nah, tentunya pernah ya, ketika di RA misalnya ya, kalian menyapu, membersihkan atau mengumpulkan sampah yang berserakan, itu juga termasuk menjaga kebersihan kelas ya. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah melakukan kegiatan itu ya? Tentunya pasti senang ya. Kalau kita sudah melaksanakan kegiatan membersihkan kelas ya, tentunya kita senang sekali ya. Nah, pada pembelajaran ini kita akan lanjut ya di subtema 2. Dayu dan teman-teman sedang bermusyawarah. Mereka membahas persiapan lomba kebersihan antar kelas. Nah, ini ada percakapannya ya, Dayu dan teman-teman. Nah, mari kita baca ya percakapan antara Dayu dan teman-temannya. Lomba kebersihan antar kelas tinggal 2 hari lagi. Apa yang harus kita lakukan teman-teman? Kata Dayu ya. Menurutku kita harus segera bersiap diri, kata Edo. Setuju, kita harus segera gotong royong. Nah, kemudian apa yang harus kita persiapkan? Nah, kita harus menyiapkan kemoceng, serbet, kain pel, dan vas bunga. Nah, mari segera kita siapkan alat-alat tersebut. Nah, ini mereka bermusyawarah ya untuk mempersiapkan lomba kebersihan antar kelas. Nah, dengan mereka bergotong royong untuk membersihkan kelas dan menyiapkan kemoceng, serbet, kain pel, dan vas bunga. Ya, alat-alat yang dipersiapkan untuk membersihkan kelas mereka. Kegiatan apa yang akan diikuti Dayu dan teman-teman? Seperti yang pada percakapan tadi ya, Dayu dan teman-teman akan mengikuti kegiatan lomba kebersihan antar kelas. Kemudian yang kedua, pertanyaannya, apa hasil musyawarah Dayu dan teman-teman?
Ya, mereka akan bergotong royong membersihkan kelas mereka. Kemudian yang ketiga, bagaimana pendapatmu terhadap hasil musyawarah mereka? Ya, tentunya sangat bagus sekali ya hasil musyawarahnya karena dibahas bersama-sama dan teman-teman. Kemudian apa saja peralatan yang perlu mereka siapkan? Apa saja? Yang tadi ya ada kemoceng, kemudian serbet, kain pel, dan pas bunga. Nah, itu adalah alat peralatan yang perlu mereka siapkan. Kemudian, menurutmu apa manfaat kegiatan yang akan mereka lakukan? Apa manfaat kegiatan yang mereka lakukan ya? Akan mereka lakukan yaitu tentunya dengan musyawarah ya, bergotong royong, pekerjaan akan cepat ya, akan cepat selesai. Kemudian pekerjaan itu menjadi ringan, tercipta persatuan dan kelas pun akan menjadi bersih. Nah, itu manfaat dari gotong royong tadi. Nah, temukanlah makna kata-kata berikut dengan benar. Nah, di sini kemoceng, arti kata kemoceng di sini kalian bisa mencari di sini. Oh, apa arti kata kemoceng itu? Kemoceng itu artinya pembersih debu ya. Kemoceng itu artinya pembersih debu. Kemudian kain pel. Oh, apa arti kain pel? Nah, kain pel itu artinya kain yang digunakan untuk mengeringkan lantai. Nah, kalian bisa warnakan di sini, warnai ke sini ya. Kemudian tadi kemoceng bisa diwarnai menuju pembersih debu. Kemudian pas. Nah, pas itu artinya tempat bunga. Bisa diwarnai dari sini menuju ke sini. Nah, itu arti dari kata kemoceng, kain pel, pas ya. Kemoceng tadi pembersih debu, kemudian kain pel, kain yang digunakan untuk mengeringkan lantai, kemudian pas adalah tempat bunga. Mari kita lanjutkan ya. Kelasku bersih, aku bangga. Sekolah Dayu akan mengadakan lomba kebersihan antar kelas. Dayu dan teman-teman bertekad untuk menang dalam lomba tersebut. Ya, mereka mulai berbenah. Semua siswa ikut ambil bagian. Dayu dan teman-teman sepakat untuk mengadakan gotong royong. Dayu dan teman-teman mulai yang bergotong royong. Bagian pertama yang dibersihkan adalah ruang kelas. Semua siswa berbagi tugas. Ada yang menyapu lantai, membersihkan kaca jendela, membersihkan papan tulis, dan menata ruang. Semua siswa ikhlas mengerjakan tugas masing-masing. Kelas Dayu menjadi bersih dan rapi. Lantai, jendela, dan dinding tidak ada yang berdebu. Semua perabotan kelas pun tertata dengan baik. Ada juga hiasan dinding terpajang di dinding. Dayu dan teman-teman bangga punya ruang kelas yang bersih. Kelas yang bersih membuat siswa sehat. Nah, itu tadi ya tentang kelasku yang bersih. Dimana ya ciri-ciri kelas bersih itu ya seperti ini. Lihat di gambar kelas ini. Nah, sudah tahukah kalian ciri-ciri kelas bersih itu? Ciri-ciri kelas bersih itu ya seperti tidak ada sampah yang berserakan. Nah, ini kalian bisa melihatnya tidak ada sampah yang berserakan, kemudian ruangan tertata rapi ya. Kemudian debu-debu selalu dibersihkan. Nah, inilah ciri-ciri kelas yang bersih. Dayu dan teman-teman telah bergotong royong. Ada yang menyapu lantai, ada yang membersihkan kaca, ada juga yang menata kelas. Gerakan menyapu lantai dapat dibuat dalam bentuk tari. Nah, ini dia tarinya ya. Kalian bisa melihat di sini
gerakan kepala, gerakan tangan, gerakan kaki. Nah, gerakan menyapu lantai ini bisa dibentuk menjadi tari seperti pada gambar ini. Ada gerakan kepala, gerakan tangan, dan gerakan kaki. Nah, alat musik yang dapat digunakan misalnya ini kalau kita kalau ada tari, biasanya alat musik yang dapat digunakan adalah gendang, rebana, tamborin atau tipa. Ini sudah ada ya. Gendang, rebana, tamborin dan tipa. Nah, alat-alat ini dinamakan alat musik ritmis ya. Ritmis, alat musik yang tidak bermelodi, tanpa melodi ya, tanpa bernada, alat musik ritmis yang tanpa melodi. Melodi itu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, tanpa itu, ini asal dipukul ya, maka akan berbunyi. Nah, jika alat musik di atas tidak ada, kalian bisa menggunakan benda-benda lain di sekitar kalian seperti misalnya botol plastik, botol aqua plastik itu bisa ya. Itu atau kontongan pakai bambu misalnya bisa juga ya. Perhatikan kembali gambar gendang dan tipa di atas. Dinding gendang membentuk pola segitiga. Dinding tipa membentuk pola segi empat dan segitiga ini ya dindingnya. Dinding gendang dan dinding tipa ini membentuk segitiga ya. Nah, kemarin kita sudah mempelajarinya ya. Masih ingatkah kalian dengan sisi, sudut, dan titik sudut pada segitiga atau segi empat ini ya? Nah, kalian bisa menghitungnya dengan latihan-latihan ya, memperbanyak latihan. Nah, ini juga ya. Nah, ini kalian bisa melihatnya segitiga ini banyak sisinya ada 3, banyak sudutnya ada 3. Nah, itu maksudnya ya. Nah, kalian bisa memilih mana itu segitiga ya, yang sesuai sisinya 3, mana yang gambar yang sesuai sisinya 4. Kalian bisa menghubungkan dengan garis seperti ini. Ini kan 3 sisinya, 3 sudutnya, titik sudutnya 3, jadi dihubungkan dengan garis ke sini. Kemudian ini ada yang sisinya 4, sudutnya 4, banyak titik sudutnya 4. Kalian juga bisa menghubungkan ke sini. Nah, itu maksudnya di sini ya. Ini untuk latihan-latihan saja. Nah, untuk pembelajaran pada hari ini mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.